Muslimin Indonesia beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu padu, kreatif dan bermutu. Majelis Taklim hidup subur, diridhoi Allah dan Rasul, bahagia bersaudara membangun Indonesia. Badan Kontak Majelis Taklim, tempat kumpul bersama Muslimin Indonesia beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu padu, kreatif dan bermutu. Majelis Taklim hidup subur, diridhoi Allah dan Rasul, bahagia bersaudara membangun Indonesia. Badan Kontak Majelis Taklim, tempat kumpul bersama Muslimin Indonesia beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu padu, kreatif dan bermutu. Majelis Taklim hidup subur, diridhoi Allah dan Rasul, bahagia bersaudara membangun Indonesia. Badan Kontak Majelis Taklim, tempat kumpul bersama Muslimin Indonesia beramal dan bertakwa. Majelis Taklim wadah kita, umat Islam berkarya, menimba ilmu bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terang Bu? Labi kue tu? Oi ramai mas sampai ke belakang tu. Masya Allah. Hah? Tadi dah kencang tu? Oh, karihan lah tu kencang tu. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur selalu ke Allah. Alhamdulillah hujan turun dan kita lain dak basah. Lain dak basah Bu? Karena awak dalam masjid. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan Pak Kua kita yang selalu setia mendampingi kita, Ibu Ketua BKMT Kecamatan Lubuk Begalung beserta kepengurusan, ibu-ibu
Ketua BKMT Kelurahan C, Kecamatan Lubuk Bagalung, ibu-ibu seluruh peserta BKMT yang hadir di Masjid Baitur Rahman, Tanah Sirah, Baitur Rahmah. Baitur Rahmah, ini sekitik sebedahnya itu. Ya, Baitur Rahmah yang hadir rahimakumullah. Baik, kita nak lama ibu-ibu karena kue ibu lebih kue tu. Lah. Kalau ndak kau ditambah kau tu, shadow tu. Tadi pesan dari Pak Kuah awak lah jaleh. Itu ngiri itu. Ya sebaiknya memang nikah tu elok selah. Elok sah. Jangan sampai ndak elok lah tu. Itu ndak bagus itu. Karena nanti akibatnya sangat fatal sekali. Termasuk buat paspor ndak bisa. Kalau ingin pai umrah dan haji atau pai wisata ke luar daerah, luar negeri, itu ndak bisa itu. Karena dia minta akte nikah. Itu kan mempersulit awak itu. Baik ibu sekalian, pesan Allah di dalam Al-Quran nanti akibatnya dari pernikahan siri itu kepada anak yang tidak bagus. Ada imbasnya ke situ. Kalian tidak takadua bu? Hujan turun tidak wanda? Jangan nolo, jangan mau pede lo hujan lori, tidak boleh. Hujan hari, alhamdulillah. Pane hari, alhamdulillah. Hujan pane, alhamdulillah. Itu caranya, awak syukuri tadi, sedolahnya. Ya. Awan dalam menjelang jam 3 kurang 5. Karena saya ada agenda jam 3 ibu. Makanya awak capek tadi tiba kan. Awak sangkul langsung tadi. Akibat pernikahan sirih itu yang disampaikan Dek Pak Kuah tadi itu imbas terhadap anak. Adat tipe anak dalam Al-Quran, gambaran Allah ada 4. Nah, kalau selesai gua, kalau ndak sambung bila ke diundang lo lah gitu kan. Ndak diundang dah jawab ada. Ibu cari isi dalam Al-Quran beko. Itu caranya. Ya. 1. Kalau ada ibu nak kawan catat silakan. Di gambaran Allah dalam Al-Quran terhadap anak. Bamang kau anakku sangat paralu. Awak kan anak juga. Dari sia tu, dari orang gaib awak. Awak anak tu, dari orang tua awak. Makanya anak dalam Al-Quran tu Allah berbicara tentang anak spesifiknya. 1, anak itu dalam Al-Quran Allah sampaikan bagi kita sebagai penenang jiwa, tentram, nyaman, damai, senang, bahagia. Al-Furqan surah 25 ayat 7-4. Boleh disaliak tu. Beko jadi jo. Oke ni nampak jangan terpecah fokus. Ibu-ibu yang kamang foto memvideokan silakan, boleh. Yang tak boleh membuka TikTok. Kalau live boleh. Atau membuka hal-hal mencari WA. Beko lah. Ya. 1, anak dalam Al-Quran Allah gambarkan sebagai penenang hati dan jiwa. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak bagi orang tua kita, menyenangkan bagi orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kuncinya selalu baca doa dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70-ampe. Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bu, lai terang bu? Lain dah. Kau ndak mau pulang sila? Ya. Nyo, suara gak para bui istek gua. Biasakan baca doa itu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, kepada kami, pasangan-pasangan kami, anak turunan kami sebagai penenang hati bagi kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa Bapak Ibu. Biasakan baca doa itu supaya
kita, anak turunan kita menjadi hati orang gaib, tenang, nyaman, bahagia, tentram. Ya Bu ya. Satu. Yang kedua, sebelum menilai, lanjut Ibu, yang makan kue, taruhan kuenya, tidak ada. Yang kedua, anak sebagai perhiasan. Anak sebagai perhiasan. Al-Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 46. Kalau ingin Ibu mencari buku rekaman, buku di YouTube jadi hijau, buka saja Erman Tanjung, InsyaAllah ada. Kalau video kau tak macet, kau masuk di YouTube biasanya tu. Setiap kajian ada di sana itu. Anak sebagai perhiasan. Ingat Bapak Ibu, jangan gara-gara perhiasan, gara-gara anak, gara-gara haratu menjadi awak lalai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara haratu engkau lalai. Ingat tu, alhamdulillah kita senang ibu-ibu hadir di majelis taklim di BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Indonesia, atau kegiatan kajian lainnya, alhamdulillah. Tapi ingat, tugas tanggung jawab yang jauh lebih utama adalah dalam rumah tangga. Tapi ingat, yang penting untuk mengelola rumah tangga itu ini ilmu. Jadi hadir di majelis taklim BKMT itu penting supaya awak berilmu untuk anak dan keluarga, kan perlu tu. Ini perlu tu. Nanti jangan sibuk dengan kegiatan di luar BKMT, majelis taklim, Aisyah, atau kegiatan-kegiatan lainnya, nanti lalai, lupa, terabaikan, tertinggalkan rumah tangga, anak dan cucu terbengkalai. Itu bayuh tu. Tidak boleh. Karena tugas tanggung jawab utama itu adalah keluarga. Makanya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, kata Allah. Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Ingat, banyak manusia, banyak orang yang terjebak, yang abai dengan perhiasan itu. Akhirnya lalai. Apa lalai? Untuk selalu mengelola anak, mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Dulu sebelum punya anak datang guang dah. Baru be kaniak kanin. Le tahu kaniak kanin, wo? Tu bahasa Ambo di Kuranjai itu. Itu. Bacari ube. Adi saran ni kawan minum. Nampai jonan mani. Ampadu tanah, baurui. Kasua na orang ngasua. Ya memang kayak gitu Bu. Ambo meresuan. Karena ada 2 tahun kosong dulu. Baru be kanina baru be. Pai ke Solo, pai. Bawa bini itu. Baurui. Dek pingin aku, pingin anak. Lah dititipkan anak di Allah. Jangan sampai disia-siakan. Itu amanah. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah dosa besar. Ya Bu ya. Iza datil amanah fantasiru sa'ah. Itu hadis itu, bukan ayat. Apabila amanah disia-siakan, tunggu saat kehancuran pasti tiba. Bu, lain terang Bu? Lain lalu ibu dah. Lalu mau pulang selai. Satu apa tadi? Anak menyenangkan orang tua. Yang kedua apa tadi? Anak sebagai perhiasan. Ingat tu. Bahas supaya anak kau senang, awak dibuat nyaman, awak dibuat tentram, awak dibuat, itu butuh proses sebaik-baiknya. Ini istilah orang kuliah, ada input, ada proses, ada output. Ada yang dimasukkan yang elo-elo.
beko diproses. Proses tu pendidikan anak. Lalai anak diazan dan iqamah lah selesai belum? Agih namoh nan elok lah sudah tu alun jolai. Akikahkan lah sudah alun jolai. Batu pendidikannya dikawal tarui. Pendidikan yang terbaik dalam rumah tangga. Caliat dalam Al-Quran, surah Luqman, surah 31, ayat 3 balik sampai 9 balik. Bu catat tu, sarancak-rancak situ. Dan alhamdulillah ambo terapkan di rumah. Jadi kaji kau bukan untuk orang, untuk awak dulu. Kau ndak awaknya lepi di malaikat maut kau. Kaburamaktan indallah. Kamu pandai ngomong aja, kamu kan ndak melakukan. Sajak 2007 balik televisi ndak hidup di rumah bu. Tu mendidik anak ambo tu. Anak ndak dikasih handphone. Bilonyo dia pergi HP lah kelas 3 di SMA. Di MAN baru lagi ya. Untuk kamado, untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang lebih baik. Alhamdulillah berkat doa ibu-ibu yang besar sekarang sudah berada di Mesir, Universitas Al-Azhar Mesir. Yang nomor 2 September kemarin baru berangkat ke Universitas Al-Azhar Mesir, nomor 2. Yang nomor 3 sekarang masih di pondok, proses penyelesaian hafidz Quran 30 juz. Yang nomor 4 perempuan sekarang di ringan-ringan pondok pesantren Nurul Yakin di Piaman, ringan-ringan. Ndak ada anak yang dekat ketia awak doh. Kenapa? Saya ndak mampu. Ndak taluk ambo mengawasi anak 24 jam doh, Bu. Kadang awak pulang lah malam. Kadang pulang kajian yang sewalih yang doleh malam bagai. Awak pulang anak lalu awak pergi kerja anak lu jaga lah doh. Ndak bisa mengawasi. Maka ada yang lebih berhak, yang lebih pantas, yang lebih bagus mengawasi anak. Kalau ingin anak bagus, pola pendidikannya 3 rumah. Ini sering kita sampaikan. Bahkan termasuk kepada Pak Wawako lawak sampaikan Pak Kua. Pak Kua beliau kan sedang mengambil master sekarang, Bu. Kita doakan semoga Pak Kua kita selesai cepat gitu kan. Ada 3 rumah. 1 rumah tangga, 2 rumah ibadah, 3 rumah sekolah. Nan 3 tu jangan sampai tinggal. Kalau tinggal pasti tidak selamai anak. Tantangan anak kini barik, Bu. Narkoba peringkat ke-6 Sumatera Barat Indonesia. LGBT 18.000 Sumatera Barat. Balap liar. Ini termasuk program Pemko kini kok. Apa namanya, Bu? Smart Surau itu Masya Allah luar biasa tuh, Bu. Menyuruh anak ke rumah saji ke surau. Awak kan lah berbusa-busa mulu ya awak. Nah, solat ke surau, solat masjid. Iyo mas. Kadang iyo entah kama-kama ya. Akhirnya nyobui di Pemko awak, di absen. Tapi kini lah mulai berkurang loh. Patang Pak Wawako nyampein loh. Besok tahun ajaran baru kok itu wajah leh. Wajah berkuah. Kini kan absen barcode tu doh. Absen dah le doh. Ndak bisa dititip-titip. Kadang kakek nitip. Ustaz, cucu ambo ndak bisa kok masjid dah. Tolong absen cik. Oh ndak muah tu doh. Di siko ndak ada sampai lain. Sampai lain. Ya, amai menitip bagai apa nitip bagai. Anda ke di absen beko sama ustaz ni kemari bedoh loh. Nyo nak pengurus. Contoh tempat lain. Dia ndak boleh. Di siko ndak ada sampai lain. Sampai lain, Bu, sampai lain. Siko dah. Ya, Bu ya. Jadi, kalau ingin sukses mendidik anak, 3 rumah. Rumah tangga itu surah Luqman 3 balik sampai 9 balik tadi itu. Tuh. Kemudian rumah ibadah, bawa ke rumah saji. Ke surau, musola, kemudian rumah sekolah. Cari sekolah yang betul-betul mendidik, mengarahkan, membimbing anak awak salamai dunia akhirat. Ngek tuh. Bukan dunia saja, dunia akhirat. Bu, le terang Bu. Le, dunia akhirat, Bu. Bukan dunia saja. Karena dunia selamai di akhirat beko menderita mularai awak taniayo. Sementara kehidupan akhirat itu panjang, lama. Untuk mencari kehidupan yang lama tu kehidupan sementara.
Jadi yang mau bersyukur, ibu-ibu bekante hadir terus di majelis taklim, kegiatan awak ko, ada wirid, ada kajian, ilmu tu awak terapkan dalam rumah tangga. Nah, itu caranya. Jadi saya tidak ada ngasih anak handphone. Kalau dia sudah bersekolah kelas 3 baru kuliah. Bukan tidak mampu, tidak mau. Iko kene anak baru, CD baru. Muntung le CD mau TK baru lagi HP ko. Banak nambah aman ke sandang saya. Padahal ini racun ini. Bu, halo. Hasil penelitian, handphone ini lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu, candu. Coba kalau habis paketnya. Putar-putan dibuatnya, uriang-uriangannya dibuat itu mah. Ndak payah mambia, ndak payah panyum dia. Hati-hati itu. Nah, itu program tuh. Kalau ingin anak sukses dunia akhirat. Itu caranya. Nah, yang ketiga. Menit hanya 3 ya. Anak sebagai musuh. 1 tadi anak sebagai menyenangkan. Yang kedua anak sebagai perhiasan. Yang ketiga anak sebagai musuh. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14. Hati-hati ibu-ibu sekalian, dan juga kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu. Nah, ini juga sebenarnya kok Bapak harus mendengar sunah kok. Aduwwul lakum adalah musuh bagimu. Musuh itu maksudnya bilo kalau tidak dididik anak dan istri dengan cara baik. Jo agama. Mungkin di dunia bersahabat, di akhirat kan jadi musuh-musuh di ayah, di suami. Batu istri tidak dididik elok-elok dulu di dunia do. Beliau rajin pai mengaji, rajin pai solat jamaah. Anak jo bini pada dia saya. Buka aurat keluar bagi nyopat dia saja. Itu musuh tu. Pelihara dirimu kan gitu kata Allah, dan keluargamu dari api. Kan dah tahu awak tu. Jadi biasakan gitu. Jadi sayang ke sini karena jauh tadi. Kalau ndak biasanya mambok bini ambo biasanya bu. Karena nak dibawa dak ada lah dah. Anak sudah ndak ada lagi. Karena dia sudah berada di kehidupannya masing-masing. Nah, makanya sering saya bawa istri, kadang wirid malam ambo bawa tu. Batu, karena di rumah ambo dak pandai ceramah di muka bini ambo tu. Ceramah ambo duduk itu kan, assalamualaikum. Kan dak mungkin dah. Mangah biar gosnya. Le dak tersapo gosnya. Gitu. Iya Bu ya. Makanya kadang-kadang dengar pengajian itu alhamdulillah bertambah ilmu dan wawasan kita untuk taqarrub ilallah. Jadi landasannya at-taghabun sampai balik Ibu. Jadi supaya tidak salah lah bekoh itu kan landasannya Al-Quran. Yang terakhir, anak sebagai fitnah dan ujian. Nah, jadi itu Al-Quran At-Taghabun ayat 15 surat yang ke-64. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah fitnah, ujian. Fitnah di situ ujian. Jadi anak ujian bagi awak. Banyak anak yang menyengsarakan orang gaib. Kadang ada yang membunuh orang gaib bagi. Ada dulu entah di mana tu hanya ambil auto nyuanta ayah mati. Hawaian tu anak-anak awak. Jadi kalau ada anak durhaka sama orang tua, jangan anak ini salahan proses pendidikan orang tua. Ya tak benar. Nyu malawan sekawak ya. Bandak ka malawan lah, ndak diajar dulu rumah. Ndak dididik lelok dah. Karena pengajaran pertama tu surah Luqman tu Ibu. Boleh Ibu lacak nanti. Surah Luqman surah 31 ayat 3 balik sampai 9 balik. Ajarkan berbakti ke orang tua. Itu tugas orang tua. Ayat 14 kalau tidak salah itu. Dia mulai ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu diatur di situ tuh. Jadi kalau merujuk ke Al-Quran insya Allah. Baik, demikian saja. Kanalah sampai tipe anak gambaran Allah di dalam Al-Quran.
Pingin awak ingin yang terserah dia awak. Pilih dia awak, terserah dia awak, dan didik oleh awak sendiri. Ambo khawatir, ambo camih ibu, ambo tak mampu, makanya ambo saran anak ambo ke orang lain. Jadi seluruh anak ambo, seluruhnya 4 alhamdulillah ibu, tu ke pondok pesantren sadonyo. Nya jo yang alergi bukai. Banci jo anak, dak sayang jo anak bercampan anak jauh-jauh. Biarlah bu. Daripada awak lagai besoknya campan ke panti. Ibu mau. Ambo ndak amuh dah. Biarlah, jauhnya kini dulu. Pondok itu ini, pondok itu, ya nanelo lah cari. Ndak usah yang mahal, murah meriah, atau yang perlu. Karena aku pondok mahal-mahal. Tiba di rumah suruh kamai azan nyo tak muah. Suruh azan nyo suruh imam nyo ndak pandai. Nyo datang masbuk tarawih saya, rugi ibu tu. Rugi tu. Ndak usah murah meriah. Jadi ambo sebelum masuk anak sekolah, ambo bawa dulu keliling Sumbar dulu. Di rumah tanya, pingin itu caranya. Kan nyo nang sekolah ndak awak doh. Jadi kalau nyo nang sekolah tu, awak saran ke nyo. Awak tinggal menyalurkan itu. Seluruh materi yang ada di pondok pesantren tak ada di sekolah umum. Ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani tak ada itu. Nahwu saraf tak ada. Salat tahajud, salat wajib berjamaah, salat sunnah, jago lalu jam sekian sampai lalu diawasi. Itu caranya. Kalau di sekolah-sekolah yang lain selain pondok, iko awak nyago jiko segini gua. Hati-hati ibu. Jadi anak cucu awak jangan sampai menyasar awak besok di akhirat. Biarlah baraki-raki awak kini payah-payah di dunia aku dulu. Tapi nanti menikmati. Sekali awak mandihnya di akhir hayat awak lah meninggal. Dak muahnya dah. Padahal 100.000 kali lebih awak mandian nyo dulu tu saja ketek sampai nyo bisa mandi seorang. Salah sia kembali kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama. Mohon maaf, mohon izin ibu sekaligus karena kita ada jam 3 ada kegiatan. Mohon izin Pak Kua, mohon maaf Pak Kua. Ila liqa fastabiqul khairat. Mohon tidak ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab nanti WA saja, boleh. Enggak apa-apa. WA saja nantinya. Silakan ibu dia ada tuh nomor kita gitu kan. Demikian saja. Doa Bu. Baik, kita bermohon bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam hidup dan kehidupan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulana iddal li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna bil iman wa amisna bil iman wa sunna bil iman wa adaqunil jannata mal iman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saja, ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.